Langkah pertama dari cara jaga makan adalah kurangi 6 putih. 6 putih itu apa? Kurangi nasi putih, kalau perlu jangan makan nasi putih, ganti makanan karbohidrat yang kadar gulanya rendah. Apa itu? Kentang rebus, jagung rebus, beras merah. Ya, usia-usia di atas 50 tahun itu ganti nasinya dengan nasi merah, Pak. Ya, ndak enak, Dok. Ya memang ndak enak. Tapi sehat itu ternyata, ya. Putih yang kedua, jangan makan gula pasir. Ini penting sekali, Pak. Bapak Ibu mau minum kopi boleh. Mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, ini barusan yang Bapak minum, mohon maaf sekali, itu adalah kopi dengan krim, itu tinggi sekali kadar gulanya. Ya, sangat tinggi kadar gulanya. Enak memang, Pak. Rasa enak itu hanya 6 cm, Pak. Dari lidah ke ini hanya 6 cm. Sementara usus Bapak panjangnya 6 kali tinggi tubuh Bapak. Berapa meter tuh? Usus Bapak panjangnya 6 kali tinggi tubuh Bapak. Pembuluh darah Bapak panjangnya 1,5 kali lingkar bumi. Itu panjang pembuluh darah kita. Nah, kita lebih ngandelin, lebih ngutamain yang 6 cm ketimbang panjang usus, panjang pembuluh darah. Nah, itu dia. Ya. Oke, jadi jangan makan gula pasir, ganti sama gula aren, Pak. Gula aren sekarang sudah naik derajatnya. Sekarang ada di hotel-hotel bintang 6, brown sugar, itu gula aren, Pak. Ya, jadi kalau minum kopi enak, Pak, pakai gula aren. Ya, itu lebih bagus. Kalau bagus lagi madu, Pak. Putih yang ketiga, jangan atau kurangi makan tepung, terigu. Udah makan nasi, masih makan tepung beras. Apa itu tepung beras? Ya roti, kue. Tepung terigu ya bakwan, mendoan. Ya. Nasi uduk, Dok, enak, Dok. Nasinya karbo. Santannya karbo. Temennya bakwan yo karbo. Temennya lagi mie karbo. Temennya lagi kerupuk karbo. Temennya lagi es teh manis, gulanya karbo. Mana proteinnya? Ada, Dok, telur setengah potong. Orang Indonesia ini 90% makannya karbo, Pak. Hati-hati. Makanya banyak yang sakit diabetes. Jadi Ibu sudah benar, ya, kurangi nasi putih, gula pasir, tepung-tepungan, yang keempat santan, yang kelima, nah ini penting sekali, jangan minum susu olahan, susu kental manis jangan disentuh. Kalau mau minum susu murni, susu dari sumbernya, susu sapi murni maksudnya itu. Susu sapi atau susu kambing murni. Ya. Putih yang keenam, kurangi garam, ganti sama garam Himalaya. Itu cara jaga makan ketiga, kurangi 6 putih. Cara jaga makan yang keempat, makanlah yang halal dan thoyyib. Itu langkah pertama jaga makan. Lanjut, langkah kedua, jangan tidur larut malam. Batasannya jam 10, paling telat setengah 11. Agar jam 11 sampai jam 1 harus tidur pulas. Tadi sudah tahu jawabannya apa. Tetapi tanpa cahaya. Siapa yang ngajarin? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebelum tidur, kata Fatimah radhiyallahu anhu bercerita kepada para sahabat Nabi, apa kebiasaan Nabi sebelum tidur? Mematikan sumbu-sumbu api di rumahnya. Tujuannya apa? Supaya hormon melatonin di dalam tubuh kita diproduksi secara maksimal. Apa fungsi hormon melatonin? Dapat membantu produksi antioksidan. Nah, cerita antioksidan lagi. Orang yang tidur dengan cahaya terang benderang, antioksidannya tidak dapat diproduksi dengan maksimal. Sehingga terbentuk radikal bebas. Coba perhatikan, ibu, bapak tidur dengan cahaya lampu, apalagi sudah larut malam, bangun tidur pegel-pegel semua, kesemutan, migrain. Daya tahan tubuh menurun, kena COVID. Nah, simpel sebetulnya, sehat itu sebetulnya mudah asal tahu ilmunya. Jangan tidur larut malam tanpa
haya. Langkah ketiga, minum air putih yang cukup. Boleh nggak minum kopi? Boleh. Minum susu boleh, tetapi air putihnya minimal 1,5 liter, maksimal 4 liter, dari pagi sampai maghrib pastikan sudah 10 gelas. Pastikan Pak. Jadi haus enggak haus, 1 jam sekali diusahakan 1 gelas. Ya, menjelang mau tidur malam, 1 jam sebelum tidur malam, jangan terlalu banyak minum. Cukup seteguk, 2 teguk kalau haus. Kalau enggak haus, enggak usah minum, enggak apa-apa. Karena kalau banyak minum di malam hari, terutama menjelang tidur, ginjal kita malah rusak, Pak. Itu langkah ketiga. Langkah keempat, puasa. Untuk puasa, materi puasa kita skip dulu. Insya Allah di bulan Ramadan tahun ini, mudah-mudahan kalau ada waktu saya bisa hadir lagi di masjid ini untuk memberikan ceramah dengan tema 10 manfaat puasa dari sisi kedokteran holistik. Ya nanti pihak DKM Masjid bisa kerjasama dengan tim kami, Mas Reza di sana. Ya. Oke, itu langkah keempat. Langkah kelima, ada salah satu kutipan hadis Nabi yang berbunyi, di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Dan jika segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuhmu. Dan jika segumpal daging itu sehat, maka sehat pula lah. Sesungguhnya segumpal daging itu adalah hati kita. Langkah kelima, jaga hati. Iri, dengki, sombong, takabur, suujon, marah-marah. Orang marahnya 5 menit, daya tahan tubuhnya turun 6 jam. Marahnya hanya 5 menit, imun kita turun 6 jam, Pak. Hati-hati, ya. Ini luar biasa sekali karena tubuh kita bukan hanya seonggok daging, tetapi ada pikiran, ada jiwa yang harus kita jaga. Betul, Pak? Baik. Jadi langkah kelima adalah jaga hati. Kata siapa tuh? Ajim. Mau tahu obat penyakit hati? Mau tahu obat penyakit hati? Tanya Opik. Tombo hati. Nah, ya. Oke, itu langkah kelima. Langkah keenam. Bapak sadarnya terlambat, Pak. Sadarnya telat, Bapak. Tanya Opik apa maksudnya ya? Oke. Langkah keenam, olahraga teratur, terukur sesuai umur. Nih hati-hati, olahraga ini bisa jadi menjadi sehat, bisa juga menjadi penyakit. Ya, teratur tiap hari, terukur, cukup jangan lebih dari 50-60 menit. Olahraga enggak boleh lebih dari 60 menit, Pak. Itu terukur namanya. Ya. Sesuai umur 60 tahun jangan main bulu tangkis, Pak. Futsal apalagi. Nah, sesuai umur lah. Umur 60 tahun, 50 tahun ya goes boleh. Jalan-jalan pagi, senam pernafasan. Lagi pandemi ini yang harus dikuatkan apa? Pernafasan kita. Ya. Jadi itu adalah langkah keenam, olahraga teratur, terukur sesuai umur. Kita ulang. Pertama, jaga makan. Kedua, jangan tidur larut malam tanpa cahaya lampu. Ketiga, minum air putih yang cukup. Keempat, puasa. Kelima, jaga hati. Keenam, olahraga teratur terukur sesuai umur. Ketujuh, tambahan dari saya. Kira-kira apa? Medical check up sebelum sakit. Mau Pak medical check up? Piro dok gitu. Baik. Medical check up holistik memang di luar sana masih jarang. Kalaupun ada di beberapa rumah sakit itu pelayanannya sangat mahal sekali. Karena ada beberapa jemaah kami yang melakukan medical check up itu di salah satu rumah sakit di Indonesia, itu biayanya 35 juta. Saya bilang sama bapak itu, Pak, kalau punya uang 35 juta dan harus melakukan medical check up holistik 1 tahun sekali, lebih baik buat umroh, Pak, saya bilang. Iya, benar enggak? 35 juta mending buat umroh. Tapi di sini ada medical check up holistik yang betul-betul holistik dengan teknologi baru, ya insya Allah tanpa ada efek samping, pemeriksaannya pun hanya cepat sekali, hanya 15 menit dengan biaya terjangkau. Piro? Ada 2 alat. Alat pertama yang diperiksa 250 pemeriksaan. Itu 5 menit, 10 menit selesai, Pak. Alat kedua dengan teknologi yang paling baru, 3D Analysis Bioscanner, semua organ di-scan. 57 organ, seluruh organ di-scan. Pemeriksaan ini biayanya 1.750.000, Pak.
Menurut saya itu terjangkau, betul nggak Pak? Karena pembandingnya adalah medical check up holistik yang 35 juta, ini tidak ada bedanya Pak.